Bapa kami yang ada di surga, ampunilah Tuhan segala dosa-dosa kelemahan kami yang begitu sudah banyak menerima anugerah Tuhan, tetapi seringkali kami menyia-nyiakan anugerah Tuhan dan juga lupa akan setiap anugerah Tuhan. Kami mohon Tuhan supaya Tuhan boleh mengingatkan kami tentang siapakah diri kami di hadapan Tuhan. Siapakah diri kami yang sudah Tuhan tebus di dalam darah Yesus Kristus yang begitu mahal. Kami berdoa Tuhan supaya kami mengingat siapa kami di hadapan Tuhan, dan kami pun mau Tuhan sebagai pengikut Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, kami menjadi murid Kristus yang setia, murid Kristus yang memiliki motivasi yang murni ketika kami beribadah dan datang kepada Tuhan. Dan kami juga mohon Tuhan supaya kami bisa memprioritaskan kehidupan kami, yaitu memprioritaskan Tuhan saja di dalam seluruh kehidupan kami ini. Pimpinlah hidup kami Tuhan, dan berkatilah firman Tuhan yang akan kami dengar. Kiranya boleh sungguh-sungguh menolong kami mengenal Tuhan dan juga mengenal siapa kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita melanjutkan di dalam kitab Yakobus, eksposisi Yakobus, pasal yang pertama. Kita sudah masuk ke dalam Yakobus yang bagian akhir di dalam pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat 26 sampai 27. Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Mari kita baca bersama-sama dan saya akan bacakan kembali ya. Mari kita buka suara Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saya akan bacakan kembali ayat ini. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah pembahasan di dalam tema menjadi pelaku firman Tuhan. Pembahasan yang terakhir dari pasal 1 ini, Yakobus mengingatkan agar kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, mengingat bahwa diri kita adalah orang yang beragama. Mengingat bahwa orang Kristen adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Dan orang Kristen tidak menjalankan kehidupan beribadah yang sia-sia, melainkan kita diberikan kemampuan oleh Roh Kudus untuk menjalankan kehidupan beribadah yang bermanfaat, ibadah yang murni, dan ibadah yang tak bercacat di hadapan Allah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata ibadah dalam kitab Yakobus ini, ayat yang sudah kita baca barusan, menggunakan kata religion atau agama. Jadi kita bisa terjemahkan bahwa Yakobus ingin menjelaskan suatu konsep agama yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah itu seperti apa? Ya, religion. Apa sih agama itu? Agama adalah kepercayaan. Agama adalah suatu sistem yang mengatur bagaimana seseorang bisa menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Agama adalah peraturan bagaimana manusia harus hidup dengan sesamanya. Agama, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bicara soal hubungan vertikal, yaitu manusia dengan Tuhan, dan juga hubungan horizontal, manusia dengan manusia. Dan Indonesia adalah negara yang beragama, negara yang mengakui ada agama-agama yang mengatur bagaimana supaya bisa berelasi dengan Allah pencipta, dan juga berelasi bagaimana kita berelasi dengan sesama kita dengan baik. Itu seperti apa? Itulah agama. Di abad yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang bapak gereja bernama Agustinus menggunakan bahasa Latin yaitu religio, ya. Itu adalah religion atau agama, dan mendefinisikan religio itu berarti apa? Religio atau agama adalah ikut, bergabung, atau mengikatkan diri bersama-sama dalam ikatan covenant antara Allah dan manusia. Ini adalah definisi agama menurut orang Kristen.
Ya, menurut Bapak Gereja Agustinus, dia mengatakan bahwa agama itu adalah sebuah tindakan. Tindakan apa? Tindakan ikut, tindakan mau bergabung, mau mengikatkan diri kepada apa? Kepada covenant, kepada perjanjian, yaitu yang dibuat Allah kepada manusia. Saya mau menjadi umat perjanjian Tuhan. Saya mau menikmati Tuhan, saya mau mendapatkan berkat Tuhan. Itulah kenapa kita memiliki agama, itulah ibadah. Kata agama, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita maknai dengan benar, itu adalah suatu definisi yang bagus sekali. Itu adalah kesimpulan dari keseluruhan iman orang tersebut. Itulah agama. Ya, agama itu kesimpulan dari iman orang tersebut. Maka, untuk bisa mengenal seseorang adalah kita tanya, apa sih agamamu? Apa sih kepercayaanmu? Ya, bukan saja bicara soal kepercayaan soal di dalam pendidikan atau bidang-bidang lain, tetapi bicara soal Tuhan. Ya, menurutmu Tuhan itu siapa? Menurutmu sesamamu manusia itu bagaimana kita harus berelasi? Nah, itu sudah bisa mengenal siapakah orang tersebut. Jadi bicara soal agama itu adalah suatu kesimpulan dari iman kita. Herman Bavinck pernah berkata juga soal agama ya. Herman Bavinck ini adalah teolog reform Kristen. Dia mendefinisikan agama juga sebagai sesuatu yang menyeluruh dalam hidup seseorang. Dia katakan bahwa agama tidak boleh hanya menjadi sesuatu dalam hidup seseorang. Hanya menjadi satu hal saja dalam hidup seseorang, tidak boleh demikian. Herman Bavinck mengatakan agama itu adalah segalanya di dalam kehidupan orang. Yesus Kristus menuntut bahwa kita mengasihi Allah itu dengan seluruh hati, seluruh jiwa, seluruh kekuatan kita. Kepercayaan itu bicara soal all out. Ya, seluruh hal yang kita dasarkan hidup kita di atasnya. Prinsip kepercayaan, nah itulah agama. Itu bicara soal kesimpulan hidup seseorang, bicara soal iman setiap orang, dan setiap orang itu bagaimana berelasi dengan sepenuhnya dengan Allah maupun sesama. Itulah agama. Agama Kristen berarti agama yang berisi seluruh ajaran dan iman yang dimiliki oleh orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus, yang bergabung di dalam komunitas Yesus Kristus, yang bergabung di dalam penyembahan kepada Yesus Kristus. Itulah agama Kristen. Dasar dari ajaran dan iman orang-orang Kristen adalah relasi kita dengan Yesus Kristus dan relasi kita juga dengan firman Allah. Dan itu menolong kita untuk bisa berelasi juga dengan sesama kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah agama Kristen. Itulah iman orang Kristen, yaitu bicara soal relasi. Relasi dengan Yesus Kristus, dan bagaimana kita meresponi setiap firman, setiap kata-kata yang keluar dari Allah sendiri yang sudah Tuhan nyatakan di dalam Alkitab yang tertulis. Bagaimana kita berelasi terhadap perintah-perintah dan larangan-larangan. Nah, itu adalah seorang Kristen. Alkitab menyatakan bahwa seorang yang beribadah adalah seseorang yang sungguh-sungguh menyukai perintah-perintah Tuhan. Suka. Punya rasa suka yang lain. Menaati perintah Tuhan, menghindari larangan-larangan dari Tuhan sendiri, itu adalah kesukaan kita. Nah, inilah pengikut Kristus. Nah, dalam 1 Yakobus ini, ya, Yakobus 1 ayat 26 sampai 27 ini bicara soal ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Yakobus menjelaskan suatu agama, suatu ibadah yang digerakkan di dalam iman kepada Yesus Kristus atau yang sesuai dengan firman Tuhan adalah di dalam 4 bentuk agama atau peribadatan yang muncul di dalam ajaran Kristen. Apa saja 4 bentuk itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, inilah yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. 4 bentuk suatu agama atau suatu ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Allah. Yakobus 1 ayat 26 mengatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, atau kita bisa ganti kata ibadah ini dengan beragama, ya, beragama Kristen khususnya, karena Yakobus ini menjelaskan juga khususnya kepada orang-orang Kristen, tetapi orang itu tidak mengekang lidahnya, tidak bisa mengekang lidahnya, tidak bisa mengendalikan lidahnya, ia sedang menipu dirinya sendiri. Dan juga sia-sialah ibadahnya, atau sia-sialah mengaku bahwa dirinya itu adalah orang yang beragama, orang yang beribadah. Bentuk yang pertama dari ibadah yang murni dan tak bercacat adalah seseorang yang memiliki pengendalian diri terhadap ucapannya, terhadap lidahnya. Ini berkaitan dengan
ucapan atau mulut kita. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita belajar mengenal seseorang, kita pertama-tama itu mengenal melalui perkataan-perkataannya, selain perilaku-perilakunya juga, tentu ya. Karena apa? Karena apa yang di dalam hati itu keluar secara fenomena, meskipun fenomena itu bisa ditipu juga, ya, bisa melakukan penipuan di dalam fenomena, tetapi pada umumnya yang di dalam hati itu keluar. Dan yang paling jelas keluar adalah bicara soal kata-kata, bunyi, ya, suatu bunyi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di zaman internet sekarang ini sebenarnya sangat mudah sekali membawa kita masuk ke dalam pergaulan-pergaulan atau budaya-budaya yang sama sekali berbeda dengan budaya onsite. Ya, kita semua ini dibentuk pada mulanya di dalam budaya onsite kita, di dalam budaya kita secara terbatas ruang dan waktu. Tetapi ketika adanya internet, itu kita bisa menjelajahi budaya-budaya yang lain. Kita bisa mempelajari banyak hal melalui dunia internet ini. Dari Indonesia kita bisa belajar budaya negara lain, bisa belajar kehidupan orang lain, kita bisa tahu berita-berita dari negara-negara lain, ya. Kita bisa tahu segala macam yang terjadi di dunia ini, baik juga teologi, baik juga hal-hal buruk ataupun hal-hal baik, bahkan hal-hal berdosa sekalipun kita bisa dipengaruhi lewat internet. Bahkan kita bisa semakin berdosa juga ketika kita tidak bisa mengendalikan diri kita waktu berelasi dengan internet. Di internet itu Bapak Ibu Saudara sekalian banyak sekali konten, ya. Konten itu nggak tahu jumlahnya berapa. Karena setiap orang bisa buat konten tertentu. Setiap akun di dalam aplikasi tertentu kita bisa buat sesuatu. Ya, dan jumlah kontennya itu tak terkira. Ya. Mesin yang menampung memori dari suatu aplikasi juga bisa begitu besar, jumlahnya begitu luas juga lahan yang bisa dipakai untuk menampung memori atau data yang kita buat di dalam internet. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita masuk ke dalam konten-konten tersebut, itu kita butuh bijaksana Tuhan karena kita sedang menyerap segala sesuatu yang ada di internet tersebut. Ya, tidak terkecuali di dalam konten tersebut ada kata-kata yang kasar, ada kata-kata yang tidak sopan, ada kata-kata yang menghina Tuhan, ada kata-kata yang berdosa. Itu pun bisa mempengaruhi diri kita. Ya, kata-kata kotor pun bisa keluar. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, generasi muda pun bisa tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang kasar. Itu dari mana? Dari internet, game online, ya, dari bacaan-bacaan atau dari video-video yang terlihat secara tidak sengaja. Kemudian bisa saja ada kata-kata yang kasar, dan juga yang lembaga sensor yang menyensor kata-kata pun belum tentu bisa sempat menyensor kata-kata tersebut, sehingga itu pun bisa dipelajari atau mempengaruhi kehidupan banyak orang. Kata-kata kotor, kata-kata berdosa itu bisa berpengaruh, ya, di dalam kehidupan kita lewat mana? Lewat internet. Meskipun sudah ada lembaga-lembaga sensor. Ya, di dalam game online pun, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pikir kalau kita bermain game online itu biasanya apa sih kata-kata yang biasa muncul? Apakah kata-kata penuh kasih? Maaf. Ya, terima kasih. Mungkin juga ada, ya. Maaf, terima kasih. Good job, misalkan kayak gitu, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ada suatu hal yang tidak terjadi, yang kita tidak suka, apalagi kita tidak tahu orangnya siapa, apalagi kita hanya sebatas game, ini kan cuma game doang, biasanya yang muncul adalah kata-kata yang kasar. Langsung menyalahkan, langsung menghina, ya, langsung marah, berkata-kata kasar. Sehingga orang terbiasa untuk tidak mengendalikan lidahnya karena berbagai situasi yang muncul di dalam internet. Beda dengan berhadapan dengan orang langsung. Berhadapan dengan orang langsung itu kita berhadapan seperti berhadapan dengan Allah. Karena apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Waktu kita melihat sesama kita, itu adalah gambar dan rupa Allah. Itulah kenapa, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menghormati orang itu, kita bisa, ketika kita berelasi secara fisik dengan orang itu, kita lebih merasa ada unsur-unsur atau sifat-sifat Allah juga, ada kehadiran Allah juga. Karena memang manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi beda dengan namanya sudah masuk relasi di dalam teknologi internet.
Ya, meskipun itu orang, itu bukan orang. Meskipun kita bisa berkata-kata, bisa berelasi, tapi relasinya tidak murni. Itu relasi yang dangkal. Itu relasi yang tidak jelas. Kita tidak melihat orangnya. Kita tidak mengenal imannya, kita tidak mengenal agamanya. Itulah internet. Dan juga bahkan internet ini bisa mendorong orang untuk berkata-kata kasar, lebih parah dibandingkan ketemu. Oh, kalau ketemu orang berkata-kata kasar, langsung ya ada penghakiman ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa diviralkan, bisa dilaporin polisi. Tapi di dalam internet bagaimana? Ya, tidak ada batasan-batasan yang terlalu jelas, terlalu ketat. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ini dunia kita saat ini. Ya, internet, teknologi dan informasi itu adalah tantangan kita. Bagaimana kita supaya bisa mengendalikan diri kita juga, itu butuh bijaksana Tuhan. Baru-baru ini juga Bapak Ibu Saudara sekalian, saya diberikan info ya oleh seseorang bahwa ada berita yang mengabarkan dari salah satu gereja karismatik yang besar, seorang pendiri atau hamba Tuhannya juga itu melakukan perbuatan tidak senonoh kepada dua perempuan, satu staf gereja, satu perempuan yang tidak dikenal begitu ya. Dan di dalam salah satu kasusnya kepada staf gereja itu, si hamba Tuhan ini, si pendiri gereja karismatik yang besar itu jatuh dalam dosa apa? Dosa mengekang lidahnya. Si hamba Tuhan ini mencet staf perempuannya dengan kata-kata yang melecehkan, ya, kata-kata yang tidak nyaman kepada staf perempuannya. Itu ada juga ya, hamba Tuhan pun sulit ya mengendalikan lidah. Lidah ini sangat bahaya. Sangat mudah Bapak Ibu Saudara sekalian kita jatuh di dalam dosa perkataan, dosa lidah. Kita tidak mudah untuk mengendalikan lidah. Orang yang seringkali berkata-kata kasar, menghina, mengejek, membuli ya, menipu ataupun mengajarkan hal-hal yang palsu, itu adalah contoh orang yang tidak bisa mengendalikan lidahnya. Orang yang tidak bisa kendalikan lidah berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, dia adalah orang yang tidak punya agama yang murni. Ya, hidupnya itu bersalah di hadapan Allah. Bahkan yang mengejutkan dari ayat ini, Yakobus mengaitkan dosa lidah dengan suatu penipuan. Ya, dengan suatu penipuan. Yakobus mengaitkan bahwa orang yang tidak beribadah dengan yang murni, orang yang tidak bisa mengendalikan ucapannya, dia itu sedang menipu dirinya sendiri, bahkan sia-sialah ibadah atau yang dia lakukan kepada Tuhan dan sesama manusia. Kok bisa ya? Ya, dosa kita tidak bisa mengekang lidah itu berkaitan berarti kita sedang menipu diri sendiri. Ini adalah dosa yang kepada diri sendiri ya. Di dalam Alkitab itu ada dosa yang begitu jelas yang kita lakukan kepada diri kita sendiri. Ya, yang pertama kepada tubuh kita yaitu ketika kita melakukan perzinahan atau percabulan, itu melukai ataupun berdosa kepada diri kita sendiri. Tetapi di sini juga Yakobus menambahkan dosa yang melakukan kepada diri sendiri adalah suatu dosa lidah, di mana kita tidak bisa mengekang lidah kita. Sebenarnya kita sedang melukai diri kita sendiri, sedang menipu diri kita sendiri. Bagaimana bisa? Kok bisa sih? Tidak bisa mengekang lidah berarti kita menipu diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ulang lagi ya. Ulang lagi kehidupan kita, tujuan kita diciptakan itu bagaimana? Ketika Tuhan menciptakan kita, sebenarnya Tuhan sudah memberikan wahyu umum yang begitu indah, begitu banyak, begitu luas. Kita diberikan tubuh yang begitu indah. Ya, tubuh yang dari Tuhan sendiri. Ya, meskipun yang relatif adalah ada orang yang mengatakan, wah kamu berperawakannya buruk. Oke lah, itu secara manusiawi ya. Tetapi Tuhan itu yang menciptakan manusia itu bagus adanya, baik adanya. Ya, bagaimanapun bentuknya tubuh kita. Nah, setelah Tuhan menciptakan diri kita manusia, ya, kita melihat dunia ini, dunia yang penuh dengan ciptaan Tuhan. Ya, tadi pagi saja Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu saya mau berangkat ke Yogyakarta dari Solo jam 6 pagi kan keluar dari rumah, kemudian melihat langit. Wah, kemudian langitnya pada hari ini tuh cukup cerah.
ya cukup cerah. Di jalan kita bisa melihat gunung dan lain-lain, cukup cerah lah langit ini. Kita bisa memuji Tuhan. Terus kemudian tadi pagi saya lihat ada bulan, ya bulan begitu jelas, wow indah ya, pagi-pagi loh jam 6 pagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat dunia, keluar melihat alam, ada lihat apa? Wahyu umum. Ya, setiap hari kita berelasi dengan wahyu umum. Bukan saja setiap hari kita berelasi dengan tubuh yang Tuhan ciptakan kepada kita, yang Tuhan berikan kepada kita, tapi kita juga ketika menjalani hari, kita menikmati wahyu umum, anugerah Tuhan, alam. Dan juga bukan itu, kita punya hati nurani yang mengatakan, ayo jujur, ayo berkata-kata yang baik, ayo mengekang lidah, ayo sungguh-sungguh memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang manusia itu seharusnya adalah memuji Tuhan. Hidupnya itu memuji Tuhan. Segala ciptaan ataupun melalui pribadi Allah yang kita kenal, kita bisa memuji Tuhan. Tetapi kalau kita menggunakan lidah kita atau hati kita tidak senantiasa memuji Tuhan, nah itulah kenapa bisa Yakobus katakan kita itu menipu diri kita sendiri. Seluruh hidup kita itu penuh ucapan syukur. Seluruh hidup kita itu penuh dengan pujian kepada Allah. Karena Tuhan yang ciptakan kita kok. Dan Tuhan juga menyediakan wahyu umum, alam begitu indah untuk kita bisa memuji Tuhan. Tetapi ketika kita menghina ciptaan Tuhan, ketika kita tidak bersyukur atas hidup yang sudah Tuhan berikan, itu berarti kita menipu diri kita sendiri. Bagaimana tujuan kita itu diciptakan. Maka bila kita senantiasa berkata-kata jahat, menghina orang, ya, tidak mengekang lidah kita, atau mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu suka juga ya bercanda kan ya, berhumor. Nah ini humor yang licik, oke lah, ya humor yang licik itu adalah misalkan ya kita mengatakan perkataan yang menghina, yang menyudutkan orang, bahkan yang menyakiti orang. Tetapi kemudian kita tambahkan suatu kalimat, yaudah ini kan cuma bercanda, udah jangan masukin ke hati, padahal sudah masuk ke hati. Yang ini juga adalah sulit ya, sulit mengekang lidah itu. Kita mau bercanda pun malah jadi menyakiti hati orang, bercanda loh. Ya, memang Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menggunakan lidah itu bisa banyak manfaat, bisa banyak fungsinya ya. Memuji Tuhan, menghina Tuhan, bisa fungsinya juga bercanda ataupun yang lain lah. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan dalam relasi sehari-hari. Tetapi kita perlu berhati-hati. Ya, perlu berhati-hati di dalam lidah kita. Di dalam stand up comedy, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu namanya ada jenis humornya itu adalah roasting ya. Kita tahu ya, roasting itu mengkaratkan seseorang ya, membuat orang itu jadi jelek, kurang lebih kayak gitu ya, menjelek-jelekan orang. Tetapi itu dalam konteks orang itu memang sudah siap. Meskipun Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pikir-pikir juga kalau orang yang di roasting, orang yang dihina-hina gitu ya, dijelek-jelekin, jadi bahan tertawaan itu bisa juga sakit hati loh ya. Ya, bisa juga sakit hati meskipun konteksnya bercanda. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati juga ya di dalam bercandaan kita. Ya, apalagi bercanda dengan firman Tuhan. Itu kan perlu kita berespons dengan bijaksana. Yang kita lakukan terhadap firman Tuhan itu bukan membercandakan firman Tuhan, tetapi yang memberitakan firman Tuhan. Membercandakan diri kita ini ya udahlah, oke, kita ini lemah kan, kita ini berdosa, ya boleh ya menjadi sebuah hal yang lucu seperti itu ya, tetapi tidak boleh menghina atau menginjak-injak firman Tuhan untuk menjadi bahan tertawaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bila kita tidak bisa kendalikan lidah kita, Yakobus katakan bahwa kita ini bukan orang yang beribadah dan juga kita adalah orang yang menipu diri kita sendiri karena kita diciptakan untuk memuji dan mengagungkan Tuhan. Kita diciptakan untuk memuji Allah. Bahkan para teolog ataupun Alkitab sendiri mengatakan bahwa suatu hari nanti ketika kita masuk ke surga bertemu dengan Yesus Kristus, ada suatu prinsip pekerjaan yang akan kita lakukan terus-menerus, yaitu apa? Memuji Allah. Nah, kalau kita memikirkan tentang pemujian kepada Allah, itu konteksnya bisa luas sekali ya. Memuji Allah itu bukan sekedar kita dengan kata-kata atau dengan nyanyian, tetapi dengan pekerjaan, dengan sikap hati itu pun bisa memuji dan mengagungkan Allah. Yakobus menasihati bicara soal mengekang lidah pada
hal yang pertama ini, ya. Seperti peribahasa Indonesia, lidahmu harimaumu, gitu ya. Lidahmu harimaumu. Kenapa disebut binatang harimau? Kenapa tidak lidahmu huskymu, gitu ya? Anjing husky misalkan ya. Karena anjing husky itu ya meskipun anjing serigala tapi kayaknya jinak ya, nggak galak-galak amat kecuali diubah menjadi galak. Tetapi harimau, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini harimau itu susah dikekang. Ya, susah, ada kekangnya gimana? Mengekang harimau ya? Nggak bisa, susah. Karena kita bisa betul-betul perlu perjuangan untuk bisa memelihara harimau. Lidah itu kecil tetapi menyakitkan, bisa membakar seseorang, bisa merugikan seseorang. Itulah bentuk pertama dari ibadah yang tidak murni dan tidak bercacat, yaitu ketika kita sulit mengontrol lidah kita. Ini bentuk yang pertama ya, berarti ibadah yang murni, ibadah yang tak bercacat adalah kita mengendalikan lidah kita. Yang kedua, di dalam Yakobus 1 ayat 27 itu mengatakan bahwa ibadah atau religion, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang murni, yang pure dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu. Nah, di sini ayat ini baru menjelaskan ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah adalah mengunjungi yatim piatu. Tetapi kenapa saya tafsirkan bahwa mengekang lidah itu adalah ibadah yang murni dan juga tak bercacat? Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, mengekang lidah ini adalah bentuk juga bagaimana kita bisa menolong sesama atau mengasihi sesama. Jadi mengunjungi yatim piatu itu bicara soal perintah kasih yang kelihatan, yang jelas. Mengekang lidah juga adalah sebuah bentuk kasih yang kelihatan juga, jelas, terdengar kan ya. Nah ini maka dari itu bentuk kedua dari ibadah yang murni dan tak bercacat adalah mengunjungi yatim piatu. Tetapi sebelum kita merenungkan mengunjungi yatim piatu, kita perlu renungkan murni ini artinya apa? Tak bercacat ini artinya apa? Setidaknya dalam perenungan saya Bapak Ibu Saudara sekalian, murni ini adalah suatu hal yang berkaitan dengan tidak cari keuntungan. Itu namanya murni. Bahkan kita bisa rugi ketika melakukan hal tersebut. Tetapi ketika kita tetap melakukannya meskipun itu rugi, meskipun tidak enak, kita lakukan. Itu murni, tidak cari keuntungan. Ya, tetapi sebuah perbuatan yang cari keuntungan, ya itu biasa lah ya. Itu baik-baik, tapi bukan yang murni, pure kayak gitu ya. Dan sedangkan tak bercacat itu berkaitan dengan apa? Itu berkaitan dengan sebuah persembahan yang baik untuk Tuhan ya. Persembahan yang diterima Tuhan. Suatu kesaksian yang baik dan jelas bagi Tuhan, yaitu perbuatan apa? Kasih. Nah ini juga yang kita lakukan kepada sesama kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita itu melakukan atau relasi itu yang murni lah. Udahlah, kita berelasi sama orang itu bukan cari keuntungan. Bukan yang utamanya cari keuntungan. Tapi ya kita mengasihi dia. Waktu kita mempersembahkan diri kita Bapak Ibu Saudara sekalian, itu pun ingin mempersembahkan yang terbaik untuk sesama kita. Waktu kita ketemu orang, kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk sesama kita. Itu bentuk kasih. Makanya ada peribahasa kan, you are what you wear. Kamu adalah apa yang kamu pakai. Ada juga seorang hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa ya? Kalau pendeta khotbah itu harus pakai jas, harus pakai dasi gitu. Boleh nggak pakai dasi? Boleh nggak pakai jas gitu ya? Kan tetap pakaian gitu ya. Itu bicara soal apa? Bicara soal diterima. Bicara soal mempersembahkan yang terbaik untuk sesama. Ya, bicara supaya kita mengasihi sesama kita. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita masuk ke dalam mengunjungi yatim piatu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pertanyaan ya. Terakhir kali kita ke panti asuhan itu kapan sih Bapak Ibu Saudara sekalian? Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini ya. Mungkin kita bisa lupa kapan terakhir kali kita ke panti asuhan. Kapan kita memperhatikan atau mengunjungi orang yang yatim piatu. Ini adalah pelayanan yang saat ini terbengkalai, yaitu pelayanan ke panti asuhan. Ya karena apa? Karena pandemi ya. Gereja kita, GRI, bukanlah gereja yang punya panti asuhan ya. Ya setahu saya tidak ada ya. Atau mungkin ada yang tersembunyi ya, belum tentu ya, nggak tahu sih. Tapi setahu saya tidak ada gereja kita mengadakan pelayanan khusus punya panti asuhan seperti itu.
Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau melakukan firman Tuhan, ya udah, kita perlu berkunjung juga. Ya tentu berkunjung ke panti asuhan itu bukan harus secara gereja saja ya, belum tentu. Bisa kita berkunjung secara individual. Kita itu punya nama, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang Kristen, nama pribadi ataupun nama gereja. Ya, secara organisasi kan gereja ya, kumpulan orang-orang Kristen supaya pekerjaannya itu lebih powerful. Maka kita ada gereja, perkumpulan. Tetapi orang Kristen sendiri adalah orang yang powerful di dalam Tuhan ya. Ketika Kristus menguatkan kita, Roh Kudus menguatkan kita, kita pun bisa melakukan firman Tuhan secara individu, secara personal. Nah justru Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita belum punya panti asuhan, ya perlu ya secara organisasi kita mengunjungi sekali-sekali ya. Bukan rutin ya, nggak apa-apa, nggak rutin, tetapi kita perlu melakukan apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Ada gereja-gereja tertentu Bapak Ibu Saudara sekalian yang membuat panti asuhan, itu luar biasa ya. Karena ngurusinnya juga setengah mati ya. Bikin panti asuhan itu seperti apa coba? Ya, ada gereja yang mendirikan panti asuhan. Nah berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka itu yang mengunjungi terus anak-anak yang yatim piatu, yang ditinggalkan orang tua mereka, kayak gitu ya. Setiap hari ada staf yang bekerja melayani di panti asuhan tersebut. Ya, ada perhatian, ini panti asuhan gereja kayak gitu ya. Kita punyanya gereja, kita dimiliki oleh orang-orang Kristen. Itu suatu hal yang indah juga ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita perlu juga memikirkan bahkan melakukan perkunjungan ke panti asuhan. Apa sih artinya mengunjungi orang-orang yang yatim piatu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Artinya adalah kita melaksanakan perintah kasih yang jelas dan kelihatan. Ini maksudnya ibadah yang murni dan tak bercacat, ya melakukan kasih. Melakukan suatu hal yang jelas dan kelihatan. Terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ke panti asuhan itu beberapa bulan lalu di Solo gitu ya. Ya, beberapa bulan lalu saya mengajak suatu panti asuhan untuk ikut dalam acara seminar, ataupun saya tawarkan juga bagaimana kalau gereja kami mengisi ibadah. Ya, mengisi ibadah, terus juga kita bisa kumpulkan sumbangan, ya gerakan jemaat. Ya udah, mengunjungilah setahun sekali, apa susahnya sih setahun sekali ya, mengunjungi panti asuhan, kumpulkan sumbangan seadanya yang layak pakai kayak gitu ya. Kemudian kita layani KKR regional di panti asuhan. Ya, kita memberikan berkat rohani, ibadah maupun berkat jasmani. Nah, saya rencananya begitu. Kayak gitu ya. Tetapi ketika saya WA beberapa hari yang lalu, ya ketua panti asuhannya dia katakan, "Ya nanti kami bicarakan dulu, kami rapatkan dulu." Nah, itu ya. Gereja tamu itu susah untuk melayani institusi lain. Nah, itu perlu diperjuangkan memang, perlu diperjuangkan. Beda kalau kita punya lembaga sosialnya sendiri ya. Mungkin kita juga bisa merencanakan ya, GERI Yogyakarta mengadakan perkunjungan ke panti asuhan. Oke lah, modelnya adalah KKR regional. Boleh, KKR regional atas nama STEMI, kita adakan ibadah saja. Terus kita bisa pisahkan, STEMI memang tidak memberikan pemberian-pemberian ya, kayak sumbangan, berkat secara fisik tidak. Tapi kita bisa pisahkan, ini ada pemberian dari jemaat gitu ya, bukan dari yayasan STEMI. Tekankan saja supaya nama baik STEMI atau reputasi STEMI itu tidak jadi kacau balau. Ini yayasan STEMI ini suka beri-beri sesuatu kayak gitu ya. Itu bisa dipikirkan kok, kita bisa lakukan. Kita bisa kunjungi panti asuhan, kita nggak punya panti asuhan ya. Nah, ini adalah pekerjaan gereja juga ya, yang didorong juga. Atau kalau kita punya kenalan ya seseorang yang yatim piatu, kita juga bisa kunjungi untuk bisa memberikan penghiburan, kekuatan. Nah, waktu kita berkunjung Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tuh apa sih berkunjung? Ya, berkunjung. Sangat mudah kita akan merasakan anugerah kalau yang berkunjung itu adalah orang yang besar ya. Bapak Presiden Jokowi berkunjung ke Grand Pacific misalkan ya. Wah, kita yang nggak mau ke Grand Pacific itu pasti mau ikut ya. Lihatlah Pak Jokowi ya, kapan lagi ya presiden datang, kurang lebih kayak gitu ya. Atau Patong, misalkan Patong setahun sekali biasanya keliling ya, keliling, kita ingin datang ya, ingin datang. Sangat mudah kalau kita dikunjungi oleh orang yang besar ya. Tetapi kita itu bukan berkunjung atas nama diri kita.
Bukan berkunjung atas nama besar diri kita. Apa yang kita punya, kekayaan yang kita punya, bukan. Kita datang itu atas nama Tuhan. Ya, Tuhan yang memerintahkan kita untuk mengasihi. Jadi kita datang pun, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, anggap kita ke panti asuhan personal, bukan secara gereja. Kita nggak bawa apapun, nggak apa-apa. Kita bisa ngobrol dengan ketuanya, kita bisa ketemu anak-anaknya. Ada kesempatan kita ajak doa bersama, yuk. Nah, saya pernah lakukan itu juga ya di Semarang. Saya waktu itu mau pamit dari Semarang, pelayanan Semarang, sempat mampirlah ke tetangga ya. Karena gereja di Semarang itu dekat dengan panti asuhan, gitu ya. Ya udah pamit sama anak-anaknya, berkumpul, foto bersama, doa. Nah, itu mungkin saya sebagai hamba Tuhan jadi sepertinya biasa. Tapi tidak apa, kita doakan, kita ngobrol, kita berkunjung, kita membawa nama Tuhan. Seperti Yesus berkunjung dari surga ke dunia selama 33,5 tahun, masa kita nggak mau berkunjung kepada orang yang yatim piatu selama 30 menit? Ya, kita bisa juga ya melakukan hal yang sederhana seperti itu ya. Kita bisa lakukan kebaikan. Di dalam Mazmur 82 ayat 3, ya, Mazmur 82 ayat 3, di situ dikatakan, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Ini juga adalah suatu perintah Tuhan ya. Belalah atau berilah keadilan kepada orang yang lemah. Penafsir mengatakan bahwa arti kata beri keadilan di ayat Mazmur 82 ayat 3, beri keadilan ini kita bisa artikan sebagai to visit. Unik ya. Berilah keadilan. Itu dengan to visit. Atau apa? Mengunjungi loh. Aneh ya. Mengunjungi itu adalah sebuah perbuatan yang adil juga. Mengunjungi adalah sebuah perbuatan yang baik, menguatkan orang yang lemah, menolong orang yang kekurangan, yang sengsara. Di dalam Lukas 1 ayat 68, mari kita baca Bapak Ibu Saudara sekalian, Lukas 1 ayat 68. Di situ juga menceritakan soal pertolongan kepada umat Tuhan yang sedang menderita ya. Mari kita baca, buka suara bersama-sama. Lukas 1 ayat 68. 2, 3. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih artinya melawat? Melawat itu apa ya? Merawat. Ya, mungkin kita sering definisikan melawat itu merawat. Ya, bisa juga ada pengertian demikian, merawat. Tetapi kalau kita lihat bahasa Inggrisnya, balik lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu melawat itu adalah memvisit atau mengunjungi. Allah mengunjungi umatnya supaya membebaskan umatnya dari segala belenggu dosa. Ini Allah kita. Allah kita adalah Allah yang mengunjungi kita, yang sedang sakit, sedang mati rohani, bahkan Tuhan kunjungi demi kerohanian kita bangkit. Nah ini ya, mengunjungi, melawat. Dia telah melawat umatnya, yaitu di dalam Yesus Kristus. Kita tahu Allah yang berkunjung ke dunia hanyalah Yesus Kristus. Tidak ada ilah-ilah lain yang mengunjungi kita di bumi ini. Yesus Kristus ya mengunjungi kita untuk bisa menggembalakan kita, menyelamatkan kita, dan memimpin kita untuk masuk ke dalam hidup yang berkelimpahan. Itulah kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam gereja itu ada yang namanya pelayanan perkunjungan. Ya, pelayanan perkunjungan adalah mengikuti teladan Yesus Kristus sendiri untuk apa? Untuk menolong, mendoakan, berelasi dengan sesama kita manusia. Perkunjungan adalah tindakan yang alkitabiah. Berkunjung berarti memperhatikan, bertemu, dan niatnya itu membantu ya, menolong. Tapi di zaman modern sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian ya, apalagi di Jakarta kayak gitu ya, perkunjungan itu menjadi suatu hal yang mengganggu ya, mengganggu. Ngapain sih pendeta saya kunjungi saya? Betul juga, dalam tahap tertentu bisa juga orang Kristen berpikir demikian. Tidak masalah juga ya, tidak masalah. Di dalam relasi itu ya udah, karena kondisi sibuk luar biasa. Ya
Ada jemaat juga yang mungkin sudah sering berkunjung kok ke gereja, sering bertemu dengan hamba Tuhan atau sering bertemu dengan orang-orang Kristen, jadi merasa tidak perlu dikunjungi gereja juga, ya oke ya, tidak masalah. Yang penting adalah punya hati yang memperhatikan sesama kita manusia. Nah, ini perkunjungan ya. Perkunjungan itu juga adalah suatu pelayanan, kita mengunjungi sesama kita yang khususnya dalam kesusahan, dalam sakit, dalam penderitaan. Nah, ini adalah bentuk kedua dari ibadah yang sejati, ibadah yang murni dan tak bercacat adalah berkunjung kepada orang-orang yang yatim piatu. Yang selanjutnya, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yakobus 1 ayat 27b, di situ dikatakan dan janda-janda dalam kesusahan mereka ya. Jadi mengunjungi yatim piatu dalam kesusahan mereka, mengunjungi janda-janda dalam kesusahan mereka. Jadi ibadah yang ketiga adalah mengunjungi janda-janda dalam kesusahan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, perempuan yang bercerai adalah orang yang butuh sekali perhatian, butuh sekali kasih, butuh sekali pertolongan. Kenapa? Karena ya dia bercerai, relasi yang tadinya satu harus berpisah, suaminya hidup sendiri, si perempuan itu hidup sendiri, itu sulit sekali ya. Ya baik laki-laki maupun perempuan ya, sangat sulit ketika ada suatu perceraian. Apalagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau perempuan itu memang diminta oleh suaminya atau di dalam keluarga tersebut, udahlah kamu gak usah bekerja, kayak gitu ya. Sudah tidak bekerja 10 tahun, 20 tahun, tiba-tiba di tahun ke-20 lah ya. Di tahun ke-20 ada juga yang bercerai itu tahun ke-23 ya, saya pernah dengar juga ceritanya tahun 23 loh ya, tahun ke-23 bercerai, itu gimana rasanya? Apalagi seorang perempuan itu tidak bekerja. Ketika seorang perempuan tidak bekerja, kemudian diceraikan oleh laki-lakinya, itu sedih sekali, kehilangan semua hal. Mungkin dia katakan seluruh dunia saya sudah hilang, saya kehilangan seluruh dunia. Ya ini berat sekali ya. Tadinya dia punya begitu banyak kerjaan, apalagi perempuan itu rajin. Misalkan seorang istri itu rajin ya, ada rumah tangga, dia bereskan rumah, dia pikirin suaminya, dia pikiran anaknya. Biasanya kan istri atau perempuan itu yang lebih mikirin kan ya, pikirin suami, mikirin anak. Biasanya kalau suami kan ya udahlah pikirin biasa lah ya, nggak terlalu fokus gitu ya, mikirin istri, mikirin anak-anak. Itu ya kelemahan pria ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah ini dari tadinya berpikir bekerja ya, banyak pikiran, tiba-tiba cerai, langsung dari mesin yang bekerja setiap hari sendirian, nggak kerja lagi, nggak usah mikirin suami, tapi pengen mikirin suami. Ya mungkin anaknya juga diambil oleh suaminya kayak gitu ya, atau dia punya anak, mungkin anaknya masih kecil, gimana membiayai anak yang masih kecil? Saya tidak bekerja, saya cerai. Itu yang mengerikan ya, sebuah perceraian itu merupakan hal yang susah. Itu ada perubahan yang drastis sekali. Dari 24 jam berumah tangga, sekarang harus sendiri lagi. Itu perubahan-perubahan itu ada. Dari yang single, jadi dalam hidup pernikahan itu pun bisa menjadi shock juga ya. Tadinya hidup sendiri enak, melakukan A, lakukan B, bebas. Tiba-tiba menikah, melakukan A, ada pilihan dari pasangan C, D, E, F, G. Waduh. Itu juga bisa shock orang ya dalam memasuki dari single masuk pernikahan. Tetapi dalam pernikahan pun tiba-tiba perceraian, wah itu juga hal yang susah sekali ya. Hati menjadi sepi, kesepian, merasa tidak berguna, mungkin juga memasuki kesusahan ya. Apalagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin orang itu bercerai itu padahal dia masih sangat cinta kayak gitu ya. Wah, itu bisa jadi stres bahkan bunuh diri. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, perempuan yang ditinggal mati oleh suami. Ya, coba ya. Seorang itu bisa menjadi janda atau duda itu ketika ada perceraian ataupun ketika ditinggal mati oleh pasangannya. Siapa ya yang lebih sedih biasanya Bapak Ibu Saudara sekalian ketika ada pasangan yang meninggal? Mungkin kita pikir kayaknya kebanyakan wanita ya, ketika suaminya meninggal, wanita itu sendiri sedih gitu ya, merasa wah kehilangan sekali. Ya, selain mungkin alasan teknis gitu ya,
si wanita tersebut udah kayaknya nggak bisa lagi punya suami lain gitu ya, sudah tua dan lain-lain. Kayaknya udahlah, apalagi suaminya yang dulu itu begitu baik. Ya, ada orang yang seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian, suaminya begitu baik, si istri ditinggal oleh suami, dianya jadi kesepian sekali, stres dan lain-lain ya, susah ya. Alasan teknis si perempuan itu nggak bisa menikah lagi juga bisa. Beda dengan laki-laki ya, mungkin setelah istrinya meninggal, laki-laki itu masih muda, masih semangat, bisa juga mengambil istri yang lain ya, itu ya boleh juga ya. Alkitab mengatakan kalau sudah pasangan meninggal dunia ya bisa menikah lagi, nggak masalah kayak gitu ya. Yang nggak boleh itu bercerai ya, yang nggak boleh itu ya berpisah terus mengambil istri yang lain, sedangkan istri yang sah itu masih hidup ya, masih hidup nggak boleh. Nah, orang yang ditinggal mati oleh pasangannya juga adalah sangat menyedihkan ya, menyedihkan sekali. Ya kecuali mungkin pasangannya begitu mengerikan dan berdosa ya, mungkin bisa senang ya. Wah, ini Pak bersyukur ya bisa pasangan meninggal, itu dia jahat, dia KDRT, dia menghina dan lain-lain. Tapi intinya ada kesusahan lah, ada kesusahan. Inilah dua bentuk ya di dalam perkunjungan ibadah yang murni dan tak bercacat, yaitu mengunjungi yatim piatu, berbelas kasih kepada para janda, khususnya janda-janda pada waktu itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Janda-janda pada waktu itu sulit sekali untuk mencari menafkahi hidup ya, karena sulit untuk bekerja, beda dengan zaman sekarang ya. Tetapi zaman sekarang pun janda-janda bukan berarti tidak perlu dikasihi ya, dia sudah bekerja punya banyak uang ya udahlah cuek, tidak. Kita bisa mendoakan, kita bisa ngobrol, berelasi dengan mereka. Intinya adalah di dalam mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, ini adalah bentuk menolong sesama yang sedang dalam kesusahan, kesulitan. Orang Kristen perlu melakukan itu, gereja juga perlu melakukan itu. Tetapi hati-hati jangan sampai gereja menjadi dinas sosial. Ya, tidak berarti gereja itu menjadi lembaga sosial. Semua kita urusi sosial itu, bukan ya. Gereja tetap gereja, dan gereja yang mau melakukan ibadah yang murni dan tidak bercacat itu adalah menyatakan kebaikan dan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Maka kita mau mengunjungi mereka. Siapa yang kesusahan Bapak Ibu Saudara sekalian di sekitar kita? Coba kita pikirkan, ada nggak ya orang yang kesusahan di sekitar kita? Apakah itu keluarga kita, saudara kita? Coba ya kunjungi. Kalau di luar kota kita bisa tanya aja. WA itu kan mengunjungi HP orang ya kan. WA orang itu kita mengunjungi HP-nya dia, memperhatikan dia. Intinya kan gitu. Kalau dia di luar kota, kita bisa mengunjungi dengan cara memperhatikan kontak, telepon ya. Yakobus 1 ayat 27c, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, ini adalah bentuk ibadah yang keempat, yaitu menjaga dirinya tidak dicemarkan oleh dunia. Minggu lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, di Persekutuan Reform Magelang saya membawakan firman Tuhan dengan judul 5 cara untuk bisa bertumbuh secara rohani. Ya, 5 cara untuk bisa bertumbuh secara rohani itu seperti apa? Salah duanya, ya bukan salah satunya ya. Salah duanya adalah kita itu perlu kembangkan kebiasaan yang saleh. Kebiasaan yang saleh ini salah satunya adalah ibadah tiap minggu. Itu adalah mengembangkan kebiasaan beribadah kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah memiliki rohani yang berjaga-jaga. Kebiasaan yang saleh dapat kita pelajari dalam Mazmur 119 ayat 9. Mari kita buka Alkitab kita. Mazmur 119 ayat 9. Ini adalah suatu kebiasaan yang saleh yang juga menjaga kerohanian kita. Mazmur 119 ayat 9, kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ini unik ya. Suatu ayat yang bertanya kepada kita. Ya, suatu firman yang mendorong kita untuk berefleksi. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ini berarti pemuda-pemuda memang didorong untuk punya kelakuan yang pure,
punya kelakuan yang murni, punya kelakuan yang kudus, bersih. Yaitu firman Tuhan mengatakan dengan menjaganya, ya, hidup dijaga oleh firman Tuhan. Bukan jaga ya, bukan menjaga itu sekali doang, menjaga itu senantiasa. Namanya juga menjaga ya. Menjaga itu perbuatan yang terus-menerus, bukan satu kali doang. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya kerohanian yang berjaga-jaga, berarti kita senantiasa hidup di dalam firman Tuhan. Apa yang ingin kita lakukan itu karena firman Tuhan. Apa yang kita tidak lakukan itu karena juga firman Tuhan melarangnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari itu banyak godaan untuk melakukan dosa. Nah, kita perlu memiliki kerohanian yang waspada, yang berjaga-jaga. Sehingga nanti kemudian kita punya habit yang bagus. Habit yang merefleksikan firman Tuhan. Habit yang merefleksikan, menyatakan kebenaran. Itu adalah cita-cita kita sebagai pemuda, sebagai orang Kristen. Yaitu merefleksikan kebenaran. Apa yang kita lakukan itu karena firman Tuhan memerintahkannya kepada kita. Rohani yang berjaga-jaga adalah kita sadar bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Ini adalah zaman terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitu banyak orang itu tidak melakukan kebaikan. Begitu banyak orang itu melakukannya adalah dosa-dosa. Begitu banyak orang tidak mau mengunjungi yatim piatu. Begitu banyak orang tidak peduli dia janda, dia duda, cuek aja. Begitu banyak orang juga tidak mengekang lidahnya. Dan begitu banyak orang-orang itu tidak beragama. Itu dinyatakan oleh Paulus juga. Hari-hari terakhir itu adalah hari-hari di mana orang itu bukan mengasihi sesamanya, tapi mencintai dirinya sendiri. Hari-hari terakhir adalah orang-orang itu tidak mempedulikan agama, tidak mempedulikan ibadah yang benar itu seperti apa. Hari-hari terakhir adalah banyak orang yang tidak mau mengasihi, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Itu semua Bapak Ibu Saudara sekalian itu melawan dari ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah. Itulah kondisi akhir zaman, yaitu kondisi di mana orang-orang itu tidak peduli yang namanya agama. Yang gak peduli agama Kristen itu seperti apa. Kristen ya Kristen, tapi semau saya. Kristen ya Kristen, tapi hidupnya ateis. Kristen ya Kristen, tapi tidak mau ibadah. Tidak mau baca Alkitab, ya Kristen, tetap Kristen. Itu namanya orang menipu dirinya sendiri. Itu namanya ibadahnya tuh sia-sia. Ngapain ngaku-ngaku Kristen gitu ya. Ini adalah kesedihan kita ya. Orang-orang yang di dalam akhir zaman ini yang senantiasa melakukan dosa, dia gak punya kasih. Kasihnya itu gak kelihatan. Nah, itulah tugas orang Kristen. Justru di tengah-tengah akhir zaman ini, ada orang-orang Kristen yang melawan budaya akhir zaman, budaya orang-orang yang berdosa. Yaitu apa? Orang Kristen yang penuh kasih, orang Kristen yang menjadi terang, melawan arus. Orang-orang malas ke panti asuhan, ngapain? Kita mau. Orang-orang malas kok memperhatikan para janda-janda, para duda-duda. Kita mau berteman dengan mereka. Kita tahu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang single itu sebenarnya cukup banyak waktu sendiri kan ya. Banyak waktu sendiri loh. Ya, banyak waktu sendiri. Maka waktunya itu untuk apa? Nah, kita bisa mengarahkan untuk bisa melayani. Nah, ini ya rohani yang berjaga-jaga. Kalau Paulus di dalam kitab Efesus, dia juga menjelaskan bahwa perlengkapan berjaga-jaga, ya perlengkapan roh. Itu indah sekali ya kalau kita pikir-pikir, oh ya, kita tuh harus berjaga-jaga. Kita harus pakai ketopong keselamatan. Ya berarti di kepala kita itu ingat bahwa kita itu sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Berbaju zirah keadilan. Kita itu mau berbuat adil kepada sesama kita. Di hati kita itu menjalankan keadilan, kebaikan, pertolongan kepada sesama. Kemudian ikat pinggang kebenaran. Ya, yang menggerakkan hidup kita ini karena firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita celananya kelebaran ya, kita nggak pakai ikat pinggang bisa jalan nggak? Bisa, tapi nggak pakai celana gitu ya, karena kedodoran. Tapi ikat pinggang itu supaya kuat, ya berarti kita bisa jalan kayak gitu ya. Demikian kita jalan itu karena ada kebenaran. Pedang roh yaitu firman Tuhan. Ya terus apa? Kasut ya, kasut yang kerelaan memberitakan Injil. Kaki kita tuh
kalau nggak beritakan Injil tuh kurang rasanya ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang bercanda seperti ini ya. Kalau di suatu gereja itu ada orang yang memang suka humas. Ya, humas. Itu adalah suatu tindakan hati yang rela mengabarkan Injil. Terus dia lanjutkan, kalau nggak humas itu nanti dia bisa flu gitu ya. Karena dia hatinya humas, menjangkau orang. Ayo mengabarkan Injil. Nah, itu juga sikap kita ya. Sebenarnya kita itu kalau tidak mengabarkan Injil, kita tidak melakukan firman Tuhan, kita jadi flu, kurang lebih kayak flu gitu ya. Kita jadi sakit, kita hindari itu. Tapi justru salah kan, kita datang ibadah, aduh, jadi letih lesu berbeban berat ya. Kita baca Alkitab, waduh, stres ya. Salah. Kita datang kepada Yesus Kristus itu mendapatkan kelegaan kok. Ya, Paulus mengatakan juga bahwa awasilah dirimu dan ajaranmu, menjaga diri dari dunia. Jadi perintah atau nasihat untuk berjaga-jaga ini senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Nah, ini pentingnya kita menjaga hidup supaya terjauhkan dari segala perbuatan dosa. Kita hindari segala godaan dosa supaya kita semakin kudus. Semakin kudusnya kita, semakin kita bisa berikan pengaruh kepada sesama. Tetapi semakin kita tidak kudus sebagai orang Kristen, ya udah, kita terbawa zaman. Kita menjadi orang yang sama dengan dunia. Nah, menutup khotbah ini, mari kita merenungkan hidup kita ini. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjalankan tujuan hidup kita? Sudahkah kita memiliki kehidupan agama yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian? Sudahkah kita menyatakan kasih yang terlihat, kasih yang nampak, ya? Yaitu apa? Ya tadi seperti itu, mengekang lidah, mengunjungi yatim piatu, mengunjungi janda-janda dalam kesusahan mereka, dan juga menjaga diri kita supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Memang kenapa pada umumnya bahkan kita percayai bahwa setiap orang itu punya agama. Meskipun agamanya dia itu adalah ateis, meskipun agamanya dia itu adalah agnostik, meskipun agamanya dia adalah agama dirinya sendiri. Ini agama paling narsis ya, yaitu dia percaya diri. Agamamu apa? Agama saya Marvin gitu ya. Wah, jadi terserah Marvin mau ngapain. Ya terserah sistem kepercayaannya. Semua orang itu adalah orang yang beragama. Ya, dia punya sistem kepercayaan di dalam dirinya sendiri, dia punya iman dirinya sendiri. Tetapi ibadah yang benar adalah kita beribadah kepada Kristus. Ya, kita mau menjalankan kehidupan ibadah kita bukan ibadah yang salah ya, tetapi ibadah yang murni dan tak bercacat kepada Allah. Nah, itulah yang membuat kita sebenarnya hidupnya akan puas. Karena kita menjalankan tujuan hidup kita. Tujuan hidup manusia adalah menikmati Allah, memuliakan Allah, beribadah, beragama kepada Allah yang esa, yang sejati, kepada Allah Tritunggal itu. Dan ketika kita lakukan, kita seharusnya mendapatkan rest, mendapatkan kelegaan, mendapatkan sukacita. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara sekalian, diri kita suka menipu diri kita sendiri. Ke gereja nggak dapat apa-apa, nggak dapat perubahan, nggak dapat rest. Salah. Itu kita sedang menipu diri kita sendiri atau kita ditipu oleh iblis. Tetapi ketika kita jalankan sungguh-sungguh tujuan hidup kita, kita pasti akan mendapatkan sukacita. Kita pasti akan mendapatkan kepuasan dan juga ketenangan di dalam Yesus Kristus. Memang Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menjadi murid Kristus itu sulit ya, tidak selalu sukacita. Tetapi pasti ada penyertaan Tuhan. Menjadi murid Kristus syaratnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Datang ke gereja? Tidak ya. Menjadi murid Kristus itu adalah menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus setiap hari. Barulah kita melakukan fenomena-fenomena yang kelihatan, datang ke gereja. Ya, mengikut Kristus itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat berat. Tetapi itu adalah bagian dari tujuan hidup kita. Dan mengikut Kristus meskipun berat, meskipun penuh dengan penderitaan, meskipun penuh dengan kesulitan, penuh dengan penyangkalan diri, itu memberikan kita juga sukacita. Ada sukacita yang Tuhan sediakan bagi kita yang mau taat, mau beribadah kepada Tuhan. Sayangnya manusia berdosa itu terlalu banyak ditipu.
Justru baca Alkitab nggak dapat apa-apa, justru ikut PA, udahlah nggak bertumbuh juga salah. Pasti Tuhan berikan pertumbuhan dan sukacita. Malah ada orang yang beribadah merasa rugi, merasa menderita. Nah itu semua penipuan dari si iblis dan dari diri kita yang berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat Yosua memasuki akhir hidupnya, dia memberikan suatu nasihat. Yosua pengganti Musa ya di dalam Alkitab, dia memberikan nasihat yang sangat penting bagi bangsa Israel yang akan ditinggalkan mati oleh Yosua. Apa nasihatnya itu? Pesan terakhirnya Yosua di umurnya yang ke-110 tahun, Yosua menekankan suatu tujuan hidup kenapa Israel itu ada, yaitu supaya Israel beribadah kepada Tuhan. Ini pesan terakhir dari Yosua yang sudah mengikuti Tuhan selama dia di Mesir, di padang gurun, dan di tanah Kanaan. Ini kehidupan Yosua ya. Kehidupan Yosua itu memasuki 3 hal yang begitu besar, tanah yang begitu banyak. 3 tanah loh Yosua itu. Tanah Mesir, di padang gurun, dan juga tanah Kanaan. Dan kesimpulan dalam perjalanan hidupnya selama 110 tahun, dia mengingatkan bangsa Israel, dia kumpulkan ke-12 suku Israel di suatu tempat yaitu Sikem. Para tua orang Israel, pemimpin hakim pasukannya, Yosua mengingatkan mereka tentang siapakah Allah. Dan Allah itu adalah Allah pencipta, Allah pemelihara yang menyelamatkan Israel sampai hari ini bisa masuk ke tanah Kanaan. Dan kemudian Yosua mengatakan, oleh karena itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah semua berhala, ya, hilangkan berhala. Dan berhala-berhala itu bisa berbagai rupa ya dalam hati kita jauhkan. Nah itu pentingnya kita punya prioritas Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai orang Kristen harus bisa menjawab apa sih prioritas hidupmu. Kalau kita bisa katakan Tuhan yang pertama, itu berarti kita tidak menyembah ilah, tidak menyembah berhala. Kita punya hidup yang beribadah kepada Tuhan kalau kita punya prioritas. Ya, prioritasnya adalah Tuhan, maka lakukan yang Tuhan mau. Lalu Yosua mengatakan perkataan terkenal dalam Yosua 24 ayat 15, jika kamu tidak anggap baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Jika kamu rasa itu tidak baik beribadah, tidak baik ke gereja, sekarang kamu pilih sungguh-sungguh. Ya, ibadah itu bicara soal hubungan kamu dengan Tuhan, hubungan personal. Tidak bisa orang lain paksa kamu ibadah. Orang lain bisa mengajarkan bahwa ibadah itu penting, berelasi dengan Tuhan itu penting, mengasihi Tuhan itu penting. Tetapi itu balik lagi, hatimu yang memilih, bukan orang lain. Maka Yosua sebagai pemimpin tertinggi dari bangsa Israel setelah Musa mengatakan suatu perkataan, pilihlah sekarang apakah kamu mau beribadah kepada ilah-ilah lain atau kepada Allahnya Israel. Akan tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah pesan Yosua yang terakhir. Bangsa Israel yang sudah tinggal di tanah Kanaan begitu sangat mendengarkan perkataan Yosua di masa tua Yosua. Mereka mengambil keputusan bahwa ya Yosua, kami akan setia kepada Allah Israel. Kami akan menyembah Allah Israel saja. Kami tidak mau menyembah ilah-ilah Mesir, ilah-ilah tanah Kanaan ya, ilah-ilah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka mau menyembah kepada Allah. Karena Allah Israel itu adalah Allah yang hidup, Allah yang kudus, dan Allah yang cemburu. Dan bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, selama Yosua hidup ya, di dalam kesimpulannya itu orang Israel dikatakan orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama dari Yosua dan zaman orang yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Itu selesainya ya kitab Yosua. Tetapi janji orang Israel itu ya bertahan ketika ada pemimpinnya ya. Pemimpinnya mati, orang tua yang saleh mati, masuk ke zaman hakim. Semua orang melakukan apa yang menurut dia benar. Nah ini agama juga ya. Agama masing-masing lah. Apa yang saya katakan benar, itu benar. Nah, itu agama yang berdosa ya.
Sebenarnya agama yang sejati, ibadah yang sejati adalah berfokus kepada relasi kepada Kristus dan juga berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sungguh-sungguh mengingat ya, siapakah Allah dalam hidup kita dan apa pekerjaan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itulah yang mendorong kita mau beribadah dengan murni. Itulah yang mendorong kita untuk menjalankan kasih yang nampak, yang kelihatan, yang jelas. Yang pertama, kita mau memiliki pengendalian diri terhadap lidah kita. Yang kedua, mau mengunjungi yatim piatu yang sedang kesusahan, dan juga mau mengunjungi para janda yang sedang kesusahan, dan menjaga diri kita untuk tidak dicemarkan oleh dunia. Kiranya kita boleh memiliki kehidupan ibadah yang murni, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau betul-betul pure, kita mau tak bercacat. Meskipun tentu ya, kita tetap adalah manusia yang penuh dengan dosa, tapi bukan berarti kita tidak punya keinginan untuk hidup kudus, hidup beribadah dengan tulus, murni di hadapan Tuhan. Kita lihat siapa Yesus Kristus. Yesus Kristus itu manusia sama seperti kita, dan dia pun bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi di dalam kehidupan seluruh Yesus Kristus itu, kehidupan Yesus Kristus itu dia melakukan ibadahnya dengan sungguh-sungguh. Dia mengasihi Allah dengan segenap hati, dan dia juga mengasihi dengan kelihatan, dengan nampak. Dia mengasihi para yatim piatu, dia mengasihi para janda, para duda, dia mengasihi setiap orang-orang yang lemah, dan dia juga punya kerohanian yang senantiasa berjaga-jaga dari segala godaan dosa. Kiranya kita pun bisa terus meneladani Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dan kiranya kita boleh sungguh-sungguh ingat ya, kita itu adalah manusia yang diciptakan untuk beribadah. Kita punya agama, kita punya iman di dalam Yesus Kristus, dan didasarkan di atas Alkitab. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami dengan kasih yang begitu besar, kasih yang begitu jelas, kasih yang begitu nampak di dalam sejarah. Dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal kasih tersebut di dalam Yesus Kristus yang sudah inkarnasi, yang sudah mati demi dosa-dosa kami di atas kayu salib, dan juga sudah bangkit pada hari yang ketiga, dan memberikan kami kekuatan serta pengharapan menjalani kehidupan di bumi ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar, dan ajar kami juga punya kasih kepada sesama kami, yang terutama mereka yang sedang lemah, yang sedang kesulitan. Kami mau menolong mereka Tuhan, sesuai dengan panggilan Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada kami. Kami mau bersedia Tuhan punya hati yang besar untuk mau melawan arus zaman. Kami mau menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami terus boleh mengekang lidah kami dan juga bisa beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.